Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Dengan saya Ahmad Khairul Kahfi, Afidah Rahmah, Rahma Setiarini, dan Karunia Yulintan Putri. Yang pertama adalah faktor yang melatar belakangi pendidikan Muhammadiyah. Faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua: kelemahan dan praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran agama Islam dapat dijelaskan melalui dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah tradisionalisme. Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap hasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda umat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang datang dari luar. Tidak jarang kegagalan dalam melakukan adaptasi itu termanifestasikan dalam bentuk-bentuk sikap penolakan terhadap perubahan dan kemudian berapologi terhadap kebenaran tradisional yang telah menjadi pengalaman hidup mereka selama ini. Bentuk yang kedua adalah sinkretisme. Pertemuan Islam dengan budaya lokal di samping telah memperkaya hasanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik percampur adukan antara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Sebagai proses budaya percampur adukan, budaya ini tidak dapat dihindari, namun kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika percampur adukan itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tujuan akidah Islam. Orang Jawa misalnya, meski secara formal mengaku sebagai Muslim, namun kepercayaan terhadap agama asli mereka yang animistik tidak berubah kepercayaan terhadap roh-roh halus. Pemujaan arwah nenek moyang, takut pada yang angker, kualat, dan sebagainya menyertai kepercayaan orang Jawa. Islam, Hindu, Buddha, dan animisme hadir secara bersama-sama dalam sistem kepercayaan mereka. Yang dalam akidah Islam banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tauhid. Kelemahan kedua adalah lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang khas di Indonesia. Transformasi nilai-nilai keislaman ke dalam pemahaman dan kesadaran umat secara institusional sangat berhutang budi pada lembaga ini. Namun, terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang telah menjadi kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat muslim yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu kelemahan itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama seperti bahasa Arab, tafsir Al-Quran atau hadis, kemudian ilmu kalam, tasawuf, dan ilmu falak. Pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, maupun ekonomi, dan lain sebagainya, yang justru sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memahami perkembangan zaman dan dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketidakadaan lembaga pendidikan yang mengajarkan kedua materi inilah yang menjadi salah satu latar belakang dan sebab kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yakni untuk melayani kebutuhan umat terhadap ilmu pengetahuan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah faktor kristenisasi.
Faktor eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah faktor ini, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun yang bukan, menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapat peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Misi Kristen, baik Katolik maupun Protestan di Indonesia, memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi Belanda. Bahkan kegiatan-kegiatan kristenisasi ini didukung dan dibantu dana-dana dari negara Belanda. Efektivitas penyebaran agama kristenisasi inilah yang terutama mengunggah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dari pemurtatan. Yang kedua adalah kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Gerakan yang ketiga adalah gerakan pembaharuan Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan lain sebagainya. Persentuhan itu terutama diperoleh melalui tulisan-tulisan Jamaluddin Al-Afghani yang dimuat dalam majalah Al-Urwatul Wuthqa yang dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulisan-tulisan yang membawa angin segar pembaruan itu ternyata sangat mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merealisasikan gagasan-gagasan pembaruan ke dalam tindakan amal yang real secara terlembaga. Dalam melihat seluruh latar belakang kelahiran Muhammadiyah, dapat dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan lompatan besar dalam berijtihad. Prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah tetap berpihak kuat pada Al-Quran dan Sunnah. Namun implementasi dalam operasionalisasinya yang memiliki karakter dinamis dan terus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, Muhammadiyah banyak memungut dari berbagai pengalaman sejarah secara terbuka. Misalnya sistem kerja organisasi yang banyak diilhami dari yayasan-yayasan Katolik dan Protestan yang banyak muncul di Yogyakarta waktu itu. Yang kedua adalah cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yang mempunyai arti seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Kiai Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus. Yang pertama, memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler. Dan yang kedua, mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Ide Kiai Ahmad Dahlan tentang model pendidikan integralistik yang mampu melahirkan muslim ulama intelek masih terus dalam proses pencarian. Sistem pendidikan integralistik inilah sebenarnya warisan yang mesti kita eksplorasi terus sesuai dengan konteks ruang dan waktu.
masalah teknik pendidikan bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan atau psikologi perkembangan. Metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bercorak kontekstual melalui proses penyadaran. Contoh klasiknya adalah ketika Kiai menjelaskan surat Al-Ma'un kepada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santri-santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir miskin dan harus mengamalkan isinya. 3. Bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Ada beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, tipe Mu'alimin Mu'alimat Yogyakarta. Maksudnya itu seperti pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Yang kedua, tipe Madrasah Depak. Maksudnya seperti sekolah atau madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Yang ketiga, tipe sekolah Dignas. Maksudnya seperti TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas, SD, politeknik, akademi. Yang keempat, madrasah diniyah. Maksudnya seperti lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar. Prioritas utama yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah. Untuk mencetak peserta didik lulusan sekolah Muhammadiyah adalah yang pertama, memiliki jiwa tauhid yang murni. Yang kedua, beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Yang kelima, berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan. Dan yang terakhir, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman yang artinya, wahai jamaah jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu sekalian tidak akan sanggup melakukannya melainkan dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Secara teoritik, ada 3 alasan mengapa pendidikan AIK perlu diajarkan. Yang pertama, mempelajari AIK pada dasarnya agar menjadi bangsa Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern atau tajdid atau dinamis. Yang kedua, memperkenalkan alam pikiran tajdid dan diharapkan peserta didik dapat tersentuh dan sekaligus mengamalkannya. Yang ketiga, perlunya etika atau akhlak peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. 4. Filsafat dan gerakan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hampir seluruh pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumutan, kebodohan, serta keterbelakangan. Dengan kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. A. Pendidikan integralistik. 3 kalimat kunci yang menggambarkan tingginya minat beliau dalam pencerahan akal, yaitu ke-1. Pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akal dengan didasari hati yang suci. Yang kedua, akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang ketiga, ilmu mantik atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks pencarian pendidikan integralistik. 1. Mengadopsi
substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah pendidikan agama, yaitu mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda. Tujuan umum pendidikan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan: 1. Baik budi, alim dalam agama. 2. Luas pandangan, alim dalam ilmu dunia atau dunia. 3. Bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang kedua, memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Sekolah Muhammadiyah mempertahankan dimensi Islam yang kuat, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dengan sekolah Islam yang lebih awal dengan gaya pesantren yang kental, dengan contoh, metode, dan sistem pendidikan yang baru diberikan. 5. Tantangan dan revitalisasi gerakan pendidikan Muhammadiyah. Tantangan pendidikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan pesan dakwahnya dengan menanamkan khasanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan yakni: A. Masalah kualitas pendidikan. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah khususnya dalam bidang pendidikan yang sangat pesat secara kuantitatif belum diimbangi kualitas yang sepadan, sehingga amal usaha Muhammadiyah dalam hal kualitas mengalami dua masalah, yaitu 1. Terlambatnya pertumbuhan kualitas dibandingkan dengan penambahan jumlah yang spektakuler, sehingga dalam beberapa hal kalah bersaing dengan pihak lain. 2. Tidak meratanya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Jadi ke depan diperlukan peningkatan kualitas yang lebih inovatif, sehingga amal usaha Muhammadiyah diusahakan lebih unggul serta mampu mengemban misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah. B. Permasalahan profesionalisme guru. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Walaupun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai macam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya tergantikan. Tetapi di dunia pendidikan nasional ada banyak guru yang tidak profesional. Inilah yang menjadi permasalahan internal bagi pendidikan Muhammadiyah sekarang. C. Masalah kebudayaan akulturasi. Timbulnya proses akulturasi, yakni pertukaran dan saling berbaurnya antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Dari sinilah terdapat tantangan bagi pendidikan Islam, yakni dengan adanya akulturasi tersebut maka akan mudah masuk pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan akhlak anak. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi pendidikan Islam untuk memfilter budaya-budaya yang negatif yang diakibatkan oleh pengaruh budaya Barat. D. Permasalahan pembelajaran. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru, di mana praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional daripada pembelajaran baru. Hal ini kemungkinan berkaitan erat dengan rendahnya profesionalisme guru. E. Masalah kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi yang begitu cepat telah memberikan dampak-dampak bagi kehidupan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang negatif dapat menyebabkan bangsa Indonesia melakukan banyak penyimpangan. Di dalam pendidikan, kemuhammadiyahan adalah salah satu upaya yang diperlukan. Kemuhammadiyahan berperan aktif untuk mengelola dan memanage dampak-dampak buruk yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi minimalisir. 2. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Dampak berkembangnya dikotomi keilmuan telah melahirkan sistem Islam yang tidak berdaya. Pendidikan Muhammadiyah selalu merespon perkembangan, namun kesadaran dan keringnya Islamic value dan dikotomi dalam pendidikan menjadi sorotan Muhammadiyah.
Konsep pendidikan Muhammadiyah yang integratif, interkonektif, mengajarkan keilmuan agama dan umum sekaligus menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah. Ciri khas ini yang akan menjadi ikon pendidikan Muhammadiyah, sekaligus menjadi oase dalam kekeringan. Ruh spiritual dalam pendidikan, dalam kurikulum Ismubah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, pendidikan Muhammadiyah memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai sarana pendidikan dan pencerahan, 2. Pelayanan masyarakat, 3. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan 4. Lahan kaderisasi. Muhammadiyah memiliki ciri khas yaitu pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan. AIK yang sudah berjalan pada lembaga Muhammadiyah harus divitalkan kembali fungsinya, sehingga 4 peran dan misi pendidikan Muhammadiyah dapat berjalan seperti yang dicita-citakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.